Fase dakwah rahasia, tahun 13 kenabian. Fase ini ditandai dengan upaya membangun fondasi umat secara individu, personalia, sebelum berhadapan dengan masyarakat jahiliyah. 1. Turunnya wahyu pertama, awal tahun 1 kenabian. Peristiwa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berusia 40 tahun, sedang berhalwat, tahanuts, di Gua Hira pada bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang dan menyampaikan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Bacalah, Iqra. Reaksi, beliau kembali ke rumah dalam keadaan gemetar. Khadijah binti Khuwailid menenangkan beliau dengan kata-kata yang penuh keyakinan tentang kebaikan akhlak beliau. Penguatan, Khadijah membawa beliau kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang ahli kitab yang memahami bahwa yang datang kepada beliau adalah Namus, Jibril, dan bahwa beliau adalah nabi yang dinanti. Warakah memperingatkan bahwa kaumnya kelak akan mengusir beliau. 2. Wahyu tugas kenabian. Peristiwa, setelah Fatratul Wahyi, jeda wahyu, turunlah surah Al-Muddatsir, ayat 17. Ayat ini berfungsi sebagai perintah resmi untuk bangun, memberi peringatan, dakwah, dan menyucikan diri. As-Sabiqun al-Awwalun, dakwah dimulai secara rahasia. Yang pertama kali memeluk Islam, setelah Khadijah, adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak-anak. Zaid bin Haritsah, bekas budak. Abu Bakar Asy-Syiddiq, dari kalangan tokoh Quraisy terpandang. 3. Pusat pembinaan rahasia. Lokasi, rumah Al-Arkam bin Abil Arkam di kaki Bukit Syafa. Aktivitas, para sahabat berkumpul secara rahasia untuk belajar Al-Quran, tata cara salat, dan menerima tarbiyah, pembinaan, langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran, fase rahasia, urgensi fondasi akidah, prioritas utama dakwah adalah menanamkan tauhid dan keimanan yang kuat, akidah, pada inti kelompok kecil, sehingga mereka siap menghadapi badai di masa depan. Kualitas di atas kuantitas, Islam tidak mengejar jumlah yang banyak di awal, melainkan kualitas individu yang memiliki keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan. Peran pendukung, Khadijah dan Warakah menunjukkan pentingnya dukungan emosional dan intelektual di awal perjuangan. Fase dakwah terang-terangan penindasan, tahun 45 kenabian. Fase ini dimulai setelah turunnya perintah tegas untuk berdakwah secara terbuka. 1. Seruan di Bukit Syafa, awal tahun 4 kenabian. Perintah, Allah memerintahkan, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Hijr, 94. Reaksi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy di Bukit Syafa. Beliau bertanya tentang kepercayaannya jika beliau mengabarkan adanya serangan. Ketika mereka membenarkan, beliau menyampaikan risalah kerasulan. Penolakan terbuka, paman beliau, Abu Lahab, langsung menyatakan permusuhan dengan ucapan, celakalah engkau. Untuk inikah engkau kumpulkan kami, yang kemudian dibalas oleh surah Al-Masad, Al-Lahab. Peristiwa ini menandai dimulainya penentangan massal. 2. Peningkatan penindasan, tahun 45 kenabian. Penyiksaan, setelah dakwah terang-terangan, kaum Quraisy melancarkan siksaan terhadap kaum muslimin yang tidak memiliki perlindungan kabilah kuat, terutama budak dan mawali. Bilal bin Rabah, disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Halaf, dengan ditindih batu besar di bawah terik matahari. Keluarga Yasir dan istrinya, Sumayyah, syahid, gugur, karena menolak meninggalkan Islam, menjadikan Sumayyah sebagai syahidah pertama dalam Islam. Ammar bin Yasir, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur di bawah siksaan. 3. Hijrah pertama ke Habasyah, Rajab tahun 5 kenabian. Sebab, siksaan kaum Quraisy semakin tidak tertahankan dan mengancam keselamatan para sahabat. Keputusan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Asyamah An-Najasyi, yang dikenal adil dan beragama Nasrani. Jumlah, rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka berhijrah di Ambia melalui jalur laut. Ibrah, pelajaran, fase terbuka, keteguhan dalam ujian. Kisah penyiksaan para sahabat adalah pelajaran tentang kesabaran yang luar biasa, syabr, dan harga yang harus dibayar untuk mempertahankan keimanan. Strategi perlindungan, hijrah ke Habasyah menunjukkan adanya strategi politik yang matang dalam dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencari perlindungan eksternal untuk menjaga kelangsungan benih Islam. Tidak ada kompromi dalam akidah. Meskipun disiksa, para sahabat menolak mengorbankan keyakinan mereka,
menegaskan bahwa akidah adalah hal yang paling berharga. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa pondasi Islam dibangun di atas pengorbanan, kesabaran, dan strategi dakwah yang cerdas, yang semuanya merupakan inti dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia.